Halo semuanya. Halo. Jadi waktu itu gue sempet nyobain Eat Sambal ya. Oh, abang udah nyobain, Bang? Iya, gue udah sempet nyobain Eat Sambal karena Oke. viral banget di mana-mana ya kan. Saya di TikTok tuh, Bang, biasa live-nya lagi masak-masak tuh kayak udah ngiler banget, Bang. Mirip banget sama orang ini ya? Iya. Kembarannya sih, kembarannya. Tapi kemarin nggak tatuan tapi dia, Bang. Oh gitu ya? Salah lihat, salah berarti lihat. salah lihat. Iya. Tangannya salah nggak lihat. kelihatan, Bang. Iya, kemarin dibedakin. Iya, dimana-mana. Kalau mau syuting kan gitu. biasanya. Kebutuhan industri Iya, TV biasa. kebutuhan TV. Jadi karena kita masih penasaran, kita mau Betul, Bang. cobain dimasakin langsung Oh, sama dimasakin langsung. Mas Yanggun ini. Siap. Ya, ini namanya Ical. Halo Ical. Iya. Halo, Koh. Saya Ical, Koh. Bener nggak dia bisa masakin kita cabai? Gue udah bawa cabai nih. Betul. Coba Mas Yanggun, bener nggak kayak di TikTok bisa masakin? Ini mah kedikitan. Enggak nih, pakai ini kita langsung masakin aja. Langsung. Emang salah juga sih, Iya, gua bawa Bang. cabe ke orang yang produksi cabe. Iya, Emang salah, susah Bang. ya. Kita sambil belajar bisnis juga ya. Betul, Bang. Gua seneng nih nanya-nanya orang yang jago bisnis Iya. supaya kita bisa belajar juga. Betul. Sambil dimasakin cabe. Oke, sip. Siap, Langsung let's go. kita sikat. Oke, Mantap. ini kita lihat ya. Ini yang biasa Pembuatan dia sambal lakuin nih. Betul. Ini kita dikasih minyak dulu berarti kan? Ya, kita tunggu panas dulu, terus kita nanti masukin Oke. bawangnya dulu gitu. Sip. Oh, bawangnya dulu, Bang. Biar wangi. Jadi Eat Sambal ini sebelum kan kita taunya ramenya di TikTok ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh mana duluan? Dia rame di TikTok dulu baru ada produknya atau emang dulu udah jualan Eat Sambal baru rame di TikTok? Iya, betul. Kita awalnya pasti startnya dari Instagram zaman dulu kan. Karena kan ini udah 4 tahun lalu. Berarti produknya udah ada duluan tuh. Udah ada. Oke. Jadi kita sebelum TikTok ya. Berarti Iya. udah ada duluan. Jadi kita pertama di Instagram, start kecil-kecilan, sehari belum tentu ada orderan, ngajak teman, teman untuk beli. Lalu kita kan dari situ udah mulai ada cash tuh. Iya. Kita hajar iklan. Iklan tuh apa? Maksudnya ngiklan tuh pakai Facebook Ads Ya, kah, atau- Facebook Ads, Oh. terus ya iklan lah yang kayak keyword dan lain-lain sebagainya. Oke, Oh, terus bukan pakai ini tuh, Bang, kayak selebgram biasa. Itu belum mampu awalnya. mahal, selebgram mahal Belum. sekarang. Tapi ya bertahap, nanti ada Iya, di iya, tahun iya. keberapa gitu. Oke, momennya di mana tuh sampai akhirnya, wih kok jadi rame gitu? Kita mulai dapat momen itu Sambil sembari masak aja, masak ya. iya. Sambil masak, Bang. Gokil. Kapan lagi dimasakin sama orang Yakuza? Iya, Tatoan. karena banyak tato ya. Betul, Bang. Mulai naik itu waktu itu pas Covid malah. Oke. Jadi sebenarnya udah ada penjualan, tapi hanya balik modal. Oke. Karena kan kita ngiklan terus kan. Oke. Lalu pas mulai ada lumayan profit itu ketika pada saat pandemi. Oke. Jadi pandemi orang lain itu ada yang menurun, tapi kita UKM makanan, orang jajan yang di rumah itu kita naik. Oke. Itu pertama kali kita bisa punya cash gitu, punya Oke, uang. oke. Itu Dari- karena pas pandemi orang di rumah aja jadi pada mesen ya, apa gimana? Betul, orang itu tuh ngiler belum, lah. belum masuk TikTok tuh. Belum dong. Wow. Terus. Kita mulailah endorse. Kita kan selalu ngiklan, itu kan udah usaha dong kita. Heeh. Terus kita selalu mungkin awal-awal kita nggak endorse yang mahal, tapi kita approaching orang, yuk ada nggak yang mau tukeran barter review, Oke, gitu loh, review oke. produk kita yang Oke. murah-murah dulu lah. Iya. Lalu begitu pas pandemi kita punya cash, kita mulai agresif. Gosong, gitu. Bang, gosong, Bang. Santai. Ya, lu ngajarin orang masak. Enggak, ada yang di pinggir-pinggirnya, astaga. Bang. Ini Buset, kunci nih, utamanya. Mau kabur? Enggak, Banyak Bang. bener, Jom. buset, banyak Nah, bener, ini Pak. cabai yang udah dihaluskan. Wow, Ini tapi dia di apa digiling apa ditumbuk gitu, Bang? Awalnya itu kita ditumbuk, lalu Atau di blender? lama-lama kita mencari alat yang bisa serupa dengan yang kita mau. ketika COVID, Ya. penjualan naik, udah Ya. gitu mulai endorse, terus momennya masuk ke TikTok tuh gimana tuh? Jadi TikTok itu kan baru naik di sekitar tahun 2021. 2021. Akhir yang ada nanti TikTok Shop. Ada fun fact juga. Oke. Sebelum gue mulai TikTok, gue sempat turun lagi. Kenapa tuh? Karena udah membaik COVID-nya gitu, orang pada Ya, keluar jadi rumah mereka gitu. itu lagi banyak yang untuk istilahnya udah lama nggak makan di offline. Oke. Oh. Akhirnya mereka akan berpindah kan seperti itu. Makan di Habitnya restoran habitnya gitu, Bang, ya? habitnya balas dendam gitu. Oke, Nah, oke. Terus? Terus kita kena impact-nya lah gitu Heeh. kan. Cari cara gimana supaya bisa naik lagi. Iya. Kita melihat ada platform TikTok. Oke, itu siapa yang mikirin? Tuh tim kreatif? Lu Waktu sendiri? itu gua. Wow. Gua yang nge-decide gitu. Oke, Jadi ya memang harus kita yang mikir, lalu nanti tim kita arahkan kan Oke, gitu. menarik juga ya. Kalau di Seru biasa banget kan kalau kita di ads begitu, Bang, Iya. kadang sedikit viewersnya apa. Tapi dia ini kalau di TikTok ads itu kayak rame terus begitu, Bang. Komennya Iya juga dong. banyak. Karena menarik. Nah, Iya. habis goreng itu sambal gitu. Pak- Mutusin lah masuk TikTok tuh. Ya kan? iya. Oke, terus? Terus habis itu pas masuk TikTok, gue membuat gerobak settingan yang sekarang ini nih.
untuk mempresent, menggambarkan kalau ini kan nuansa orang Indonesia banget kan. Iya. Benar. Lalu gue membuat konten di mana gue berplanning kalau gue sebagai ininya, karakternya, wajah brand. Karena kebetulan kan gue juga pemiliknya gitu. Dan ternyata disukain sama netizen TikTok karena karakternya yang lucu. Sorry, mau dituang lagi nih. Tapi waktu awal-awal ya, kenapa lu pilih sambal gitu? Iya, betul. Kenapa jualan sambal? Apa ada punya sejarah dengan sambal kah atau? Basicnya cuma suka makan. Tapi gue masak gak bisa. Gue diajarin sama siapa? Sama emak gue, nyokap. Sama nyokap. Nah, nyokap gue ini keluarganya tuh suka masak. Jadi waktu itu gue makan sambal di rumah nih, gitu. Terus enak banget. Posisi gue baru lulus kuliah. Gue nganggap kayak ini kalau orang lain cobain pasti bilang enak. Terus gue bagiin dong ke teman, ke semuanya, saudara gitu. Semua tuh pasti bilangnya enak. Ini resep nyokap berarti? Ya, keluarga nyokap lah ya, ada adik-adiknya juga gitu. Gue minta mereka tolongin untuk bantuin kalau mau jualan gitu, karena kan berbeda ya kalau masak banyak gitu ya. Iya bang. Terus gue jual. Cuma memang ternyata tidak sesuit yang dibayangkan di awalnya. Karena kan lu pikir, wah produknya enak nih, pasti cepat laku nih. Dan mudah dong berarti kalau produknya enak. Suka ternyata di bisnis itu marketing tidak hanya itu. Tapi kenapa lo bisa tahan untuk nerusin produk ini? Kan tadi lo bilang awalnya susah lah, udah 4 tahun lagi kan? Gitu, bang. Itu berarti ada setahun pertama yang berat banget kan? Kenapa lo waktu itu nggak kayak, oh kayaknya mungkin jangan sambal ya, gue bisnis yang lain aja gitu? Gue ini orangnya cukup konsisten lah. Jadi gue nggak mau cepet nyerah. Iya. Sama kayak prinsip gue sih begitu. Kalau belum sampai di kita tuh belum tahu kapan limitnya. Bener. Dan kalau kita cabut berarti kita ngulang dari nol lagi dong. Bener. Ya, jadi dari situ lah. Memang ke orang. Iya, lo lihat badannya dong. Ih, luar biasa. Takut saya banget. Nah, terus kan dari usaha rumahan nih yang masak lu sama saudara lah atau teman dibantuin kan? Terus dengan produksi yang makin meningkat berarti skalanya harus diperbanyak kan? Betul. Nah itu tantangannya pasti beda lagi kan? Gimana caranya dari sangat beda. Cuman berapa orang tiba-tiba memenuhi permintaan yang cukup banyak gitu. Itu gimana tuh cara nge-skala ini? Awalnya itu kan sendiri nih. Kita kan dikit ya. Nah, challenge-nya itu adalah membangun tim. Mau di tim operasional ataupun di tim back office yang kayak kreatif, admin, CS dan sebagainya. Lalu setelah open hiring apalagi challenge-nya? Konsistensi. Berarti kan ada prosedur-prosedur yang harus ditetapkan kan gitu untuk pemasakannya. Disitulah yang bisa bikin kita tetap scaling besar tapi tetap konsisten gitu. Dari tadi abang ini cuma ngaduk-ngaduk, tidak ditaruh garam begitu bang? Belum, nanti. Belum. Wow, jadi ada prosesnya. Ada proses, berarti cabenya doang dulu ya? Berarti total ini 40 menitan apa berapa? Tadi katanya 45 Kalau kuali kecil begini, ini buat kita kecil. Nah, kalau kecil ini 45 menit sampai 50 menit lah, kurang lebih. Total ya. Iya. Karena kalau iya sebenarnya itu kan biasa kalau kita ada habis pegang apa gitu cabe bang, habis ngupil itu kan hidung pedes kan bang. Ini masih begini nanti pasti habis itu juga pedes nanti mukanya. Iya gitu bang. Iya. Baru tahu dikasih tahu sekarang bang. Coba lo jilat pipi lo. Enak sih bang. Oke, akhirnya udah jadi ya. Jadi, ini tadi udah dimasukin cakalang. Dan akhirnya disajikan di sini tepat di atas cobeknya. Ada suaranya, Bang. Apa tuh? Cakalang atau 50. Gitu, Bang. Kenapa kita dimasakin yang ini? Kenapa nggak yang teri? Nah, kan variannya banyak. Karena ini varian yang best seller dan dia tidak terlalu pedas. Cocok buat gue. Betul. Dan ini dia tipe yang lauk ya. Jadi daging semua nih. Sambal lauk kita sebutnya. Bener. Dibanyakin, gokil. Ngomong gratis ya kan? Iya, kapan lagi boleh bungkus nggak? Boleh. Dimasakin loh kita. Kita coba ya. 3, 2, 1. Ampun enak banget.
Dulu tuh kan gue penasaran banget kenapa orang suka banget makan pedes kan. Karena gue nggak suka cabe, nggak tahan maksudnya. Anissa, istri gue itu suka banget yang pedes-pedes. Oh, suka banget? Iya, pas gue tanya kenapa, karena tuh bikin lebih nafsu makan. Iya, Bang. Dan ternyata makin lama kan gue makin sering nyobain cabe nih. Emang ternyata bener juga ya? Pelengkap ya jadinya. Itu jadi bikin kita sensasi. Masalahnya kalau makanan nggak pedes tuh kayak geli-geli gitu Bang di tenggorokan. Kayak nggak ada yang apa gitu, nggak ada yang pedes gitu Bang. Makanya kalau zaman dulu gue kuliah di luar tuh, yang dicari sambal tuh sama mahasiswa Indonesia lain tuh. Apa yang bikin dia kombinasinya pas banget ya? Menurut lo apa? Semuanya berhubungan. Pertama itu udah pasti kan bahannya, kita kan order tiap hari, baru. Jadi kita nggak stok nih. Kalau rata-rata orang kan pasti kalau nggak mau ribet, dia stok di freezer gitu. Nah, menurut gua, kalau sudah di freezerin itu turun rasanya. Kita harus alami langsung kedatangan terbaru cabenya. Fresh maksudnya? Betul. Berarti abang tiap hari belanja nih? Belanja cabenya, apanya? Tiap hari. Jadi sore datang, kita pakai orang-orang di sana untuk metikin sekalian memperkerjakan mereka yang di pasar, terus datang di malam. Besok pagi langsung masak. Apa itu semuanya? Cakalangnya, ininya itu semuanya? Yang dipetikkan itu cabenya maksudnya? Ya, petikan itu di cabe. Lalu cakalang itu biasanya dibuang tulang dan sebagainya, jadi kita proses sudah lebih simpel. Gimana nyikapin ini, kenaikan harga bahan? Kan kadang suka tuh tiba-tiba naik harga. Ya, cabe itu kenaikannya paling sadis. Itu kalau kita beli di harga paling bottom, paling di bawah itu bisa cuma 35.000, 40.000 kan. Tapi ketika musim hujan nih sebentar lagi dia akan naik bisa 100.000 sampai 120.000. Jauh ya? Jauh. Nah, disinilah value-nya It's Sambal, kita nggak naikin harga. Tapi margin keambil dong? Margin keambil, it's okay. Karena kita berharap orang itu langganan sama kita. It's Sambal next step-nya apa? Kita mau selalu kreatif pertama. Kita paham sekarang itu semua sudah tidak bisa hard selling doang lagi. Betul. Tapi semua itu harus pesannya itu disampaikan dengan enjoy gitu. Walaupun kita jualan, kita menghibur gitu. Yang seperti dilakukan oleh kita sekarang, TikTok kita. Terus kita akan berusaha untuk ya mungkin gimana caranya produk kita lebih murah dijangkau oleh masyarakat. Misalnya orang yang di Sumatera sekarang membeli kan ongkirnya cukup mahal ya. Kita lagi mencari skema bagaimana sehingga orang bisa membeli dengan harga ongkir yang murah. Mungkin gudang di sana? Ya, atau enggak menyediakan gudang di sana, atau ada reseller tertentu yang kita pilih gitu. Tapi untuk saat ini belum, karena kita fokus dulu yang sekarang. Future-nya kita akan ke arah sana. Dan memperbanyak varian juga ya, tidak hanya sambal. Parfum. Iya, parfum, baju, cabe. Parfum cabe. Nanti bajunya pedes gitu, ada aromanya. Enggak. Kan namanya It's Sambal, masa variannya lain? Enggak, kita jadi nanti membuat makanan lain yang pedas gitu. Tapi masih mempertahankan value nilai kita yaitu pedas tapi enak. Dan teman makan nasi putih. Itu value-nya It's Sambal. Oke, itu tadi kita udah dimasakin langsung sama Mas Yanggun. Kita udah nyobain lagi It's Sambal. Dan kita juga udah review It's Sambal kemarin ya. Ini kita pure emang kita tertarik aja ya. Kemarin kita sempat ketemu Ruben Onsu juga. Itu mie ayamnya. Iya kan? Sempat kita cobain, tapi nggak sama lu, sama Pandu. Sama Pandu, Abang. Ya. Gue kemarin ketemu Dims juga, ketemu Muslim, Bebek Carok. Jadi gue emang seneng ngeliat sisi bisnis dari teman-teman ini gitu loh. Jadi ini benar-benar kita kolaborasi doang gitu ya. Kita nggak mempromosikan It's Sambal sama sekali, tapi emang beneran enak. Thank you banget nih. Siap, mantap. Terima kasih semua yang udah nonton ya. Makasih Bang.